Saya yakin pasti disembuhkan karena Roh Kudus begitu mengurapi saya. Saya merasakan ada seseorang yang punya tuli di telinga kirinya. Saudara harus bersaksi dan harus teks di inbox dan kirim ke saya bahwa telinga saya sudah tidak tuli lagi. Telinga saya sudah bisa mendengar. Dan malam hari ini khususnya buat setiap saudara yang belum tahu itu apa Roh Kudus, belum mengerti apa itu bahasa Roh Kudus, malam hari ini kita akan belajar. Malam hari ini kita akan banyak belajar. Setelah itu kita akan menerima impartasi Roh Kudus, menerima lawatan Roh Kudus. Nah, tema kita saudaraku terkasih dalam Tuhan pada malam hari ini adalah Roh Kudus adalah pribadi yang dapat memulihkan, mengurapi, dan menyembuhkan. Sekali lagi, tema kita pada malam hari ini adalah Roh Kudus adalah pribadi yang dapat memulihkan, mengurapi, dan menyembuhkan hidup orang percaya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Terima kasih ada Bapak Pendeta Luki dari Gereja GPDI. Selamat bergabung Pak. Satu kehormatan buat saya Bapak boleh bergabung bersama-sama di live ini. Hari ini ya, tema kita adalah Roh Kudus adalah pribadi yang dapat memulihkan, mengurapi, serta menyembuhkan. Malam hari ini Roh Kudus akan mengurapi saudara dan saya. Malam hari ini Roh Kudus akan memulihkan saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, keuangan saudara dan saya. Dan Roh Kudus juga malam hari ini akan menyembuhkan seluruh sakit penyakit kita. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini Roh Kudus akan memulihkan kita, mengurapi kita, dan malam hari ini Roh Kudus akan menyembuhkan kita. Ya, terima kasih Pak Pendeta Lukas Luki yang sudah bergabung. Tuhan memberkati ya. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah, Roh Kudus bukanlah roh lain. Roh Kudus adalah roh Yesus Kristus itu sendiri. Dia berasal dari Tuhan Yesus itu sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Ini yang mau kita pelajari malam hari ini. Malam hari ini, selama saudara buka hati, saudara haus dan lapar, malam hari ini Roh Kudus yang 2000 tahun yang lalu, yang dapat menyembuhkan, memulihkan, mengurapi, akan melakukan perkara yang sama, bahkan jauh lebih dahsyat lagi pada malam hari ini di rumah-rumah saudara dan saya. Saudara dan saya akan mengalami lawatan Tuhan, akan mengalami urapan Tuhan, akan mengalami kesembuhan Tuhan, akan mengalami hal-hal supranatural. Saudara yang matanya buta akan disembuhkan, yang menstruasinya kurang lancar akan dipulihkan, yang lumpuh akan berjalan, yang tuli akan mendengar. Bukan karena saya, Mario Verona, tetapi karena Roh Kudus, tetapi karena nama Yesus, tetapi karena anugerah Bapa yang diberikan, yang dicurahkan bagi saudara dan saya di malam hari ini. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima, dikatakan demikian. Ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Yesus menyuruh 120 orang, termasuk Maria ibunya, termasuk murid-muridnya yang 12, dan juga murid-murid yang lain, untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa. Tolong garis bawahi, ada kata menunggu janji Bapa. Seperti yang dikatakannya, kamu telah mendengarkan dariku bahwa Yohanes membaptis dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu dibaptis dalam Roh Kudus. Lihat saudaraku terkasih dalam Tuhan, ada baptisan air, baptisan Yohanes, ada baptisan Roh Kudus. Mungkin ada di antara saudara yang sudah mengalami yang namanya baptisan air atau baptisan Yohanes. Tapi malam hari ini, oleh anugerah Tuhan Yesus, saudara dan saya akan menerima baptisan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Apa itu urapan Roh Kudus? Nanti saya akan perjelas buat hidup saudara sekalian yang mengikuti live pada malam hari ini. Ya, semuanya yang ingin didoakan jangan keluar dari live streaming ini, karena setelah firman disampaikan, kita akan berdoa bersama-sama ya. Saudara akan mengalami satu lawatan Tuhan yang belum pernah saudara alami. Wow, saudara pasti disembuhkan secara sempurna. Syaraf kejepit, sakit lambung, dan sakit-sakit lainnya engkau akan dipulihkan secara sempurna. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bersama.
Sama-sama katakan dengan saya perlu mengetahui. Yang pertama, semuanya sama-sama katakan dengan saya perlu mengetahui. Dan yang kedua, saya perlu menyadari. Dalam setiap penyampaian firman Tuhan yang saya sampaikan, saya selalu ingin mengajak setiap kita menyadari dan mengetahui. Saudara perlu mengetahui dan saudara perlu menyadari. Pertanyaannya, apa yang harus kita sadari dan apa yang harus kita ketahui? Malam hari ini kita mau belajar apa yang harus kita sadari dan apa yang harus kita ketahui. Yang pertama yang perlu kita ketahui dan kita sadari bersama adalah bahwa Roh Kudus adalah janji Bapa bagi kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus adalah suatu janji Bapa yang diberikan bagi saudara dan saya. Bapa berjanji melalui putranya Yesus Kristus bahwa Roh Kudus akan diberikan bagi saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus adalah janji Bapa yang diberikan untuk saya. Ketika Yesus naik ke sorga, ketika Yesus kembali ke sorga, ketika Yesus pulang ke sorga, maka Roh Kudus diberikan bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Yesus bilang, ketika saya naik ke sorga, saya tidak akan membiarkan kamu seperti yatim piatu, tetapi aku akan memberikan Roh Kudus sebagai satu karena janji Bapa, yang kedua sebagai penghibur dan penolong. Sama-sama katakan dengan saya, Roh Kudus adalah penghibur bagi hidup saya. Semuanya sama-sama katakan dengan saya, tulis di tulisan ini. Roh Kudus adalah janji Bapa buat saya. Dan Roh Kudus juga merupakan penghibur bagi kehidupan saya. Roh Kudus adalah penghibur bagi kehidupan saya. Ketika Yesus naik, Yesus memberikan Roh Kudusnya. Bapa memberikan janjinya, yaitu Roh Kudus. Waktu Yesus naik, Yesus memberikan penghibur bagi saudara dan saya. Saudara dan saya butuh dihibur di tengah-tengah kondisi dan situasi yang sedang terjadi saat-saat ini. Hidup semakin sulit, hidup semakin berat. Penghiburan kita hanya ada di dalam Roh Kudus. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Dasar kebenaran hidup kita berdiri di atas dasar kebenaran firman Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus adalah janji Bapa dan Roh Kudus adalah penghibur. Dan saudara juga tidak boleh lupa bahwa Roh Kudus adalah penolong bagi kehidupan saudara dan saya. Di saat orang sudah gak peduli sama kita, di saat suami kita acuhkan kita, di saat istri kita ninggalin kita, di saat orang tua lupa sama kita, di saat anak-anak kita lupa sama kita, di saat gereja gak ingat sama kita, di saat gembala gak ingat sama kita, masih ada satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus yang sanggup menolong kehidupan kita. Roh Kuduslah yang menggerakkan orang lain untuk memberkati kehidupan kita. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati suami kita yang keras. Roh Kuduslah yang menggerakkan hati istri kita yang ingin menceraikan kita. Roh Kuduslah yang ingin pada akhirnya menggerakkan hati anak-anak kita, mereka yang pacaran sama orang yang gak seiman. Roh Kudus yang menginsafkan mereka. Oleh sebab itu Roh Kudus dikatakan sebagai penolong. Dia bukan hanya sekedar janji Bapa, dia bukan hanya sekedar penghibur, tetapi Roh Kudus penolong buat kehidupan kita. Ketika saudara sudah tidak sanggup lagi untuk berdoa, ketika saudara sudah tidak mampu lagi untuk berdoa, ketika saudara sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan ini, ketika saudara mulai merasa lemah imannya, maka Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk berdoa. Bisa kita nggak tahu bagaimana caranya kita berdoa, Roh Kudus memimpin kita untuk kita berdoa. Roh Kudus untuk memimpin kita untuk memaafkan orang lain. Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita, menginsafkan kita untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi kita mengampuni setiap perbuatan jahat orang lain. Buat setiap saudara-saudara yang sedang sakit, saudara yang sedang buta, saudara yang sedang tuli, saudara yang sedang punya mium, sakit apapun, Roh Kuduslah yang mengingatkan kita. Roh Kuduslah yang menolong kita, memampukan kita, mengingatkan bahwa masih ada obat untuk menyembuhin kita. Apa obatnya? Obatnya namanya darah Yesus Kristus. Karena melalui darah Yesus Kristus, saudara bukan hanya disembuhkan, saya bukan hanya disembuhkan, melalui darah Yesus kita dimerdekakan, melalui darah Yesus kita dipulihkan, melalui darah Yesus kita diperdamaikan, dan melalui darah Yesus hidup saudara dan saya dilindungi, diproteksi setiap hari dari niat orang jahat, mara bahaya, kecelakaan, dan segala virus, bakteri. Haleluya. Saudara dan saya dilindungi oleh Roh Kudus.
Saudara dan saya ditutup bungkus oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita mengingat segala janji Tuhan, segala janji Bapa. Roh Kudus bukan hanya janji Bapa. Roh Kudus bukan hanya penghibur buat kehidupan kita, tetapi Roh Kudus juga penolong. Di saat saudara bingung, usaha saya udah mentok, hidup saya udah gak berarti, saya nggak tahu harus mau kemana. Roh Kudus yang akan membimbing, Roh Kudus yang akan menuntun, Roh Kudus yang akan memberitahukan. Kamu harus begini terhadap suamimu, kamu harus lakukan ini terhadap istrimu, kamu harus bersikap seperti ini sama anak-anakmu. Roh Kuduslah yang menginsafkan kita. Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui dan sadari bersama bahwa baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Jadi baptisan air, saudara itu mau diselam atau mau dipercik, dengan baptisan Roh Kudus, ini dua hal yang berbeda. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah kedua hal yang berbeda. Sama-sama katakan dengan saya, baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Dalam baptisan air, ada yang saudara dipercik, ada saudara yang ditenggelamkan. Terserah saudara mau dipercik, saudara mau ditenggelamkan. Yang penting formulanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, di dalam nama Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat, baptisan air dan baptisan Roh Kudus adalah dua hal yang berbeda. Ini tidak sama, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ini baptisan air, ini baptisan Roh Kudus. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar. Harus kita ketahui, harus kita sadari, apa itu baptisan air, apa itu baptisan Roh Kudus. Malam hari ini, saudara akan menerima yang namanya baptisan Roh Kudus. Sama-sama katakan dengan saya akan menerima baptisan api. Saya akan menerima baptisan Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, banyak dari kita berkata, apa itu baptisan air? Nah, baptisan air bisa dimaknai atau diartikan sebagai tanda pertobatan. Baptisan air adalah bisa dimaknai sebagai tanda pertobatan. Baptisan air adalah sebagai tanda pertobatan. Atau kata lainnya, baptisan air sebagai tanda penyerahan diri kita penuh kepada Tuhan. Itulah baptisan air. Baptisan air baik itu secara percik maupun secara selam, baptisan air dapat dimaknai sebagai tanda pertobatan kita, sebagai tanda penyerahan diri kita penuh kepada Tuhan. Coba kita lihat Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11 dikatakan demikian tentang baptisan air ya saudaraku terkasih dalam Tuhan ya. Sesungguhnya, Matius 3 ayat 11, aku membaptiskan kamu dengan air untuk pertobatan. Ini kata Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus yang datang sesudah aku lebih berkuasa daripada aku, untuk membawakan kasutnya pun aku pun tidak layak. Dialah, Yesuslah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi baptisan air bisa kita artikan atau kita maknai sebagai tanda pertobatan. Dan baptisan air ini dilakukan oleh manusia. Baptisan air dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan air dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para pendeta, para penginjil. Ini baptisan air. Sampai sini jelas saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita belajar dulu ya. Setelah kita belajar, kita mengerti, baru kita menerima kuasa Roh Kudus malam hari ini. Yang di rumah-rumah siap menerima lidah-lidah api ya. Lidah-lidah api akan terjadi, dicurahkan atas kehidupan saudara di rumah-rumah. Dan yang selanjutnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, tadi saya sudah jelaskan mengenai makna atau arti dari baptisan air. Baptisan air adalah tanda di mana kita menyerahkan diri penuh kepada Tuhan, tanda pertobatan kita. Dan selanjutnya adalah baptisan Roh Kudus. Saudara bisa catat, apa itu baptisan Roh Kudus? Banyak orang berkata-kata, apa sih baptisan Roh Kudus? Apa sih baptisan Roh Kudus? Apa sih bahasa roh?
Nah, ini saya mau jelasin buat saudara. Menurut kebenaran firman Tuhan, menurut kebenaran Bible, baptisan Roh Kudus, saudara bisa catat, artinya adalah sebagai tanda awal hidup kita menerima kuasa serta otoritas Tuhan. Itulah baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus bisa dimaknai sebagai tanda awal hidup kita menerima kuasa atau otoritas Tuhan. Jadi, baptisan air merupakan tanda awal pertobatan kita. Baptisan Roh Kudus adalah tanda awal hidup kita menerima kuasa, menerima otoritas dari Tuhan. Tujuannya bukan untuk pertobatan, tetapi tujuannya untuk melayani. Yang pertama, dan yang kedua tujuannya untuk menjadi saksi Yesus di bumi. Jadi saudara dan saya ketika dibaptiskan oleh Yesus melalui Roh Kudus, tujuannya adalah sebagai tanda awal hidup saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa serta otoritas dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tujuan baptisan Roh Kudus bagi anak-anaknya adalah untuk melayani yang pertama dan menjadi saksi Yesus di bumi. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini dasar ayatnya, ini dasar firman Tuhannya tentang baptisan Roh Kudus, ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, namun kamu akan menerima kuasa. Saudara akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Itu jelas. Saudara akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas saudara, dan saudara akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Tadi saya sudah jelaskan apa itu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah tanda awal di mana saudara dan saya menerima kuasa serta otoritas Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk melayani Tuhan Yesus. Dan yang kedua, tujuannya untuk bersaksi. Saudara malam hari ini yang sembuh, yang telinganya sudah sembuh, tidak tuli lagi, yang matanya sudah tidak buta lagi, yang kakinya sudah bisa berjalan, yang sakitnya malam hari ini disembuhkan. Saudara harus bersaksi. Karena itulah tujuan dari baptisan Roh Kudus. Nah, baptisan Roh Kudus hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baptisan Roh Kudus hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Perbedaan baptisan air dan baptisan Roh Kudus, baptisan air dilakukan oleh manusia, tetapi baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi saudaraku dan saya, kalau saudara ingin dibaptis oleh Roh Kudus, saudara dan saya harus memintanya kepada Tuhan Yesus. Pendeta nggak bisa, gembala juga nggak bisa. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, baptisan Roh Kudus seringkali Tuhan Yesus memakai media. Apa medianya? Medianya adalah manusia. Siapa manusianya? Manusianya bisa gembala jemaat kita, bisa pendeta kita, bisa penginjil-penginjil. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Jadi saya mau jelaskan dulu seluruhnya supaya clear, supaya jelas, supaya saudara nggak bingung kenapa orang pada akhirnya bisa berbahasa roh, kenapa orang pada akhirnya bisa dibaptis Roh Kudus. Apa sih itu baptisan Roh Kudus? Apa sih itu baptisan air? Penting nggak sih? Penting kedua-duanya. Dan baptisan Roh Kudus dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui perantara media manusia. Manusianya adalah pendeta, gembala jemaat, penginjil, dan orang-orang yang melayani Tuhan. Dan Roh Kudus bisa dialami atas setiap hidup orang-orang percaya lainnya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, hal yang perlu saudara dan saya ketahui dan ingat bersama, dan sadari bersama, bahwa tanda awal orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, atau tanda awal orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan berbahasa roh. Dia akan berbahasa roh. Tanda awal dari orang dipenuhi oleh Roh Kudus, tanda awal orang dibaptis oleh Roh Kudus,
tanda awalnya mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan menghina bahasa roh. Karena bahasa roh ini datang dari Tuhan. Bahasa roh ini adalah tanda awal dari baptisan Roh Kudus. Dulu saya juga menghina orang-orang karismatik. Apa itu bahasa roh? Bahasa dari setan, bahasa nggak jelas, berisik, gereja sesat, pendeta sesat. Itu dulu saya banget awal-awal. Saya nggak tahu. Tetapi waktu saya dituntun Roh Kudus, saya mulai mengerti tanda awal dipenuhi orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tanda awal orang dibaptis oleh Roh Kudus, dia berkata-kata dengan bahasa roh. Berarti bahasa rohnya ora bala bara lala maya rama begitu dong, Pak. We never know, macem-macem. Itu otoritasnya Tuhan. Saya mengalami ini waktu saya dibaptis, saudara. Waktu saya dibaptis, tiba-tiba saya juga dibaptis oleh Roh Kudus. Saya kepenuhan Roh Kudus, mulut saya langsung berkata-kata sendiri. Dulu saya nggak percaya. Dulu saya sangat skeptis sekali dengan yang namanya bahasa roh. Dulu saya paling anti dengan yang namanya bahasa roh. Karena menurut saya bahasa roh itu adalah sesat. Tetapi ketika saya mengalaminya sendiri, saya encounter with Holy Spirit. Waktu saya dibaptis, ditenggelamkan. Waktu saya keluar, saya penuh dengan Roh Kudus. Saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Bra 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 bra. Dulu mami saya sama almarhum papi saya marah-marahin saya. Kamu pokoknya jangan dibaptis selam ya. Papi usir kamu, papi pukul kamu. Wah, mami saya marah-marah. Saya dibilang sesat dan lain sebagainya. Ya namanya juga orang belum tahu ya, belum tahu kebenaran firman Tuhan, jadi ya ngamuk-ngamuk lah. Agamanya masih ya agama rutinitas, belum tahu kebenaran secara hakiki yang mendasar. Akhirnya saya baptis diam-diam. Dan waktu saya dibaptis di gereja karismatik, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya dilawat oleh Roh Kudus. Waktu saya dilawat oleh Roh Kudus, mulut saya berkata-kata. Ya ada baca kamu ralamo sandara mayana, macam-macam pokoknya deh. Saya nggak ngerti. Yang ngerti adalah Tuhan sendiri. Nah, kenapa orang yang dipenuhi Roh Kudus dia berkata-kata dengan Roh Kudus? Pertanyaannya lagi nih, kenapa orang yang dibaptis dengan Roh Kudus kok berkata-kata dengan bahasa roh? Kenapa mesti berkata-kata dengan bahasa roh? Bukankah kitab suci bilang roh itu tertib? Nah, itu nanti di nats yang lain saya jelasin tentang Roh Kudus itu tertib. Tetapi orang yang pertama kali dibaptis, terus dibaptis dengan Roh Kudus, dia itu sedang dikuasai atau dipenuhi atau dituntun atau sedang dimiliki oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudara pernah lihat orang kesurupan nggak? Saudara pernah lihat orang kesurupan nggak? Orang disantet pernah lihat orang diguna-guna nggak? Orang yang diguna-guna, orang yang kesurupan, dia pasti menggunakan bahasa setan. Orang yang kesurupan, orang yang disantet, dia akan menggunakan bahasa setan mulutnya. Kamu siapa? Kamu siapa? Nah, orang yang kerasukan setan, orang yang disantet, orang yang diguna-guna, dia akan menggunakan bahasa setan. Kenapa dia menggunakan bahasa setan? Karena hidupnya sedang dikuasai oleh roh jahat. Hidupnya sedang dikuasai oleh roh setan. Sehingga pada akhirnya mereka berkata-kata dengan bahasa setan. Bahasa roh maut, roh setan, roh iblis. Makanya orang yang dirasuki oleh roh setan, orang yang kerasukan, orang yang kesurupan, itu bola mata hitamnya nggak ada, udah putih semua. Terus dia begini. Nah, itu orang yang kerasukan setan. Kenapa mereka begitu? Karena mereka sedang ditunggangi oleh roh setan. Sehingga dia mengambil bahasa setan. Nah, setan meniru apa yang Tuhan buat. Setan mengopi paste apa yang Tuhan buat. Tuhan memenuhi umatnya, memenuhi anak-anaknya dengan rohnya yang suci. Namanya Roh Kudus. Tuhan memenuhi anak-anaknya, memenuhi saudara dan saya dengan Roh Kudus. Sehingga kita kenapa bisa pada akhirnya berbahasa roh? Kita nggak ngerti.
Itulah yang dilakukan Tuhan supaya bahasa itu tidak dimengerti baik oleh manusia maupun juga oleh setan. Bahasa ini bahasa sandi antara manusia dengan Tuhan, antara yang punya dengan yang dipunyai. Sampai sini saudara ngerti? Sampai sini saudara jelas? Kenapa pada akhirnya orang yang diurapi Roh Kudus, kenapa pada akhirnya orang yang dibaptis oleh Roh Kudus, dia berkata-kata dengan bahasa roh? Karena dia sedang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dia sedang dituntun, dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga bukan jiwanya lagi, tetapi roh kita bertemu dengan Roh Kudus, berkasih-kasihan, saling menyayangi, saling mengasihi, dan kita akhirnya berkata-kata, sama seperti 120 orang murid-murid di atas loteng Yerusalem. Termasuk ibu Yesus, Maria, termasuk 120 murid. Ketika Roh Kudus menjamah, mengurapi, memenuhi kehidupan 120 murid-murid, 120 murid-murid termasuk Maria, ibu Yesus, mereka semua kepenuhan Roh Kudus, mereka semua berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa Tuhan, bahasa sorga. Jadi saudara sudah mulai mengerti sekarang ya apa itu bahasa roh. Bahasa roh adalah linguistic heaven, bahasa sorga. Bahasa roh adalah bahasa sorga. Ini gak bisa dipelajari, nggak ada les bahasa roh saudara. Kelas-kelas bahasa roh nggak ada. Karena bahasa roh itu datang dari Tuhan. Bahasa roh itu datang dari Tuhan, milik Tuhan. Namun setan itu licik dan cerdik saudara. Setan itu licik dan cerdik. Dia mengcopy paste apa yang sudah Tuhan lakukan. Dia copy paste apa yang sudah Tuhan lakukan. Makanya setiap orang yang kesurupan, setiap orang yang disantet, setiap orang yang diguna-guna, kalau dia dirasuki oleh roh jahat, dia kerasukan, dia pasti marah-marah. Nah, orang yang kerasukan kayak gitu pasti ditunggangi oleh setan. Dan repotnya, banyak orang Kristen jauh lebih percaya orang kerasukan daripada orang berbahasa roh. Inilah manipulasi setan. Ini manipulasi iblis. Iblis coba membujuk orang percaya untuk tidak percaya dengan bahasa roh, tetapi lebih percaya dengan bahasa setan, bahasa orang kerasukan setan. Jadi saudara mulai hari ini harus belajar pinter mana bahasa roh, mana bahasa setan, mana bahasa sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, banyak dari kita berkata, mungkin saudara ya, bertanya ya, Pak Pendeta, saya rindu dibaptis oleh Roh Kudus. Saya rindu menerima Roh Kudus. Saya rindu menerima lawatan Roh Kudus. Saya rindu menerima bahasa roh. Bagaimana caranya? Menurut kitab suci, menurut firman Tuhan, ini caranya. Ini cara yang tepat dan cara yang benar. Ini bukan cara dari manusia, tetapi ini cara dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya hidup kita dapat menerima baptisan Roh Kudus atau dipenuhi dengan bahasa roh? Lihat Yohanes 7 ayat 37. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat ke-39. Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 39. Bagaimana caranya hidup kita dapat menerima baptisan Roh Kudus? Lihatlah, pada hari terakhir dari perayaan besar itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa yang haus, garis bawahi, siapa yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Ayat 38. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang telah dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Dia mengatakan hal ini tentang roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum turun, sebab Yesus belum dimuliakan. Artinya Yesus belum mati di atas kayu salib, Yesus belum dikuburkan, Yesus belum dibangkitkan, dan Yesus belum naik ke sorga. Itu arti Yesus belum dimuliakan. Ketika Yesus sudah dimuliakan, naik ke sorga, Yesus mempersiapkan Roh Kudus bagi anak-anaknya. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana saudara dan saya bisa dipenuhi Roh Kudus? Berkata-kata dalam bahasa roh? Jawabannya cuma sederhana. Saudara miliki rasa haus dan rasa percaya
kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Saudara harus memiliki rasa haus. Saudara harus memiliki rasa percaya kepada Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Saudara haus, saudara lapar sama Tuhan, saudara rindu sama pribadi Yesus setiap hari. Saudara percaya sama Yesus. Tuhan, saya rindu sama Tuhan. Setiap hari aku ingin baca firman-Mu. Setiap hari aku ingin dekat sama Tuhan. Ketika saudara haus, ketika saudara lapar, ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara akan menerima baptisan Roh Kudus. Saudara akan dibaptis oleh Roh Kudus, dibaptis oleh api, dan melihat lidah-lidah api menguasai, bahkan mengurapi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudara. Sama-sama katakan dengan saya harus haus. Buat saudara yang ingin mendapat mujizat, jangan keluar dari live ini, karena setelah firman Tuhan baru saya akan berdoa. Amin, saudara. Kita masuk ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita masuk ke inti khotbah saya malam hari ini. Apa yang dipulihkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Ini perlu kita sadari. Tema kita kan malam hari ini Roh Kudus memulihkan, mengurapi, dan membuat mujizat. Pertanyaannya, apa yang dipulihkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang Roh Kudus pulihkan dalam kehidupan kita adalah sifat dan karakter buruk kita. Nah, setiap kita memiliki sifat dan karakter buruk. Roh Kudus memulihkan sifat dan karakter buruk kita, termasuk sifat dan karakter buruk saya. Roh Kudus akan pulihkan sifat dan karakter buruk suami kita, sifat dan karakter buruk istri-istri kita, sifat dan karakter buruk mental kita, sifat dan karakter buruk pelayan-pelayan Tuhan, sifat dan karakter buruk setiap anak-anak kita, pasangan hidup kita. Bagaimana cara merubah sifat dan karakter buruk kehidupan suami saya ya? Bagaimana cara mengubah sifat dan karakter buruk istri saya ya? Bagaimana cara merubah sifat dan karakter buruk anak-anak saya ya? Jawabannya sederhana. Ketika Roh Kudus turun atas kehidupan kita, maka sifat dan karakter buruk dan jelek kita akan diubahkan oleh Roh Kudus. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan ayat 14a. Kisah Para Rasul 2 ayat 3 dan 14a. Roh Kudus mengubah sifat dan karakter hamba Tuhan yang bernama Petrus. Kita lihat. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Lihat ya. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat 14a. Lalu Petrus berdiri bersama ke-11 rasul lainnya, dan dengan suara keras ia berkata kepada mereka. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita tahu siapa Simon Petrus. Simon Petrus adalah orang yang banyak omong, baru berpikir, dan baru bertindak. Jadi dia ngomong dulu, berpikir dulu, baru bertindak. Siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus, Thomas adalah orang yang tidak percaya. Amin, saudara. Siapa Yakobus dan Yohanes? Mereka adalah orang yang menginginkan tahta, puncak kedudukan, ingin duduk di sebelah kanan kiri Yesus. Bayangin, bahkan murid-murid Yesus semua meninggalkan Yesus di Getsemani. Semuanya bubar meninggalkan Yesus. Bahkan siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus adalah mereka orang-orang yang pada akhirnya kembali menjadi nelayan. Siapa provokatornya? Provokatornya adalah Petrus. Tetapi ketika hari Pentakosta, ketika hari pencurahan Roh Kudus tiba, Roh Kudus memenuhi murid-murid, sehingga pada akhirnya Roh Kudus mengubah karakter sifat jelek Simon Petrus. Kalau saudara dan saya ingin karakternya diubahkan, hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan. Petrus mengkhianati Yesus 3 kali. Ketika Roh Kudus turun atas kehidupan Petrus, Petrus diubahkan karakternya.
Sampai dia ingin dibunuh pun dia berani berkata, pilih kepada siapa kamu taat, kepada Tuhan Elohim atau kepada manusia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, malam hari ini Roh Kudus akan memulihkan karakter sifat buruk kita, karakter sifat pembangkang kita, karakter sifat pemalas kita, karakter sifat egois kita. Setiap dari kita punya kelemahan. Saya punya keegoisan. Sebagai manusia biasa, seringkali saya egois. Sebagai manusia biasa, seringkali saya suka marah-marah. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus akan mengubahkan hidup kita malam hari ini, untuk supaya saudara tidak menjadi pribadi yang marah-marah. Saudara diberikan sifat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ingat, yang pertama yang Roh Kudus ubahkan adalah sifat karakter kita. Kita tinggalkan manusia lama kita. Kita pakai manusia yang baru, saudara, di dalam Roh Kudus. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah ini saya mau berdoa buat setiap saudara sekalian. Apa arti dari Roh Kudus mengurapi hidup kita? Banyak dari kita berkata, apa sih artinya diurapi Roh Kudus? Simple sekali saya jelaskan buat saudara. Arti dari saudara diurapi oleh Roh Kudus adalah Roh Kudus memisahkan dan menghususkan hidup kita untuk menjadi saksi Yesus. Waktu saudara diurapi oleh Roh Kudus, waktu saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sedang dipisahkan dari pergaulan yang buruk, dari pertemanan yang buruk, dari hidup kebiasaan yang buruk. Saudara yang biasa nonton film porno, film cabul, onani, masturbasi, nyakitin orang, ngomongin orang, menghina orang, menyakiti perasaan orang. Roh Kudus akan mengubahkan kita, akan memisahkan kita, sehingga kita tadinya yang kasar menjadi lebih kalem. Sehingga tadinya kita yang suka nonton film-film cabul, kita kembali dipulihkan oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa menyembuhkan kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita diurapi oleh Roh Kudus, artinya saudara dan saya dipisahkan, dikhususkan untuk dipakai untuk kemuliaan namanya. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, setelah ini kita akan berdoa buat kesembuhan. Setelah ini kita akan berdoa untuk pengurapan Roh Kudus. Dan baptisan Roh Kudus akan terjadi atas kehidupan saudara. Roh Kudus menyembuhkan dan membuat mujizat bagi hidup kita. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Roh Kudus menyembuhkan dan membuat mujizat bagi hidup kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 43. Ketakutan melanda setiap orang, dan banyak sekali keajaiban serta tanda-tanda mujizat dilakukan oleh para rasul. Lihat saudara, Roh Kudus membuat mujizat. Roh Kudus adalah sumber kuasa. Petrus adalah orang biasa. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, ada seorang yang lumpuh dari kecilnya. Petrus berkata, "Silver and gold I have not." Emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang kupunyai, demi nama Yesus, berjalanlah dan angkat kakimu. Dan seketika itu juga orang yang lumpuh dari kecil berjalan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saudara tahu siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah orang biasa. Tetapi ketika Ananias menumpangkan tangan atas kehidupan Paulus, diperintahkan oleh Tuhan Yesus, mata Paulus yang buta menjadi gugur dan dia bisa melihat kembali. Setelah itu Paulus penuh dengan Roh Kudus, sehingga sapu tangannya pun dapat menyembuhkan orang. Dan saudara bisa melihat pelayanan-pelayanan saya. Pelayanan-pelayanan saya adalah pelayanan-pelayanan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang mengurapi banyak jemaat. Kenapa jemaat pada rebah? Kenapa jemaat pada berhisteris? Bukan karena saya juga nggak tahu. Banyak orang komplain saya, kok Roh Kudus mesti jatuh-jatuh, kok mesti tumbang-tumbang? Jangan tanya saya, tanya Roh Kudus. Sama seperti kalau saudara lagi lihat orang kesurupan, kok orang kesurupan teriak-teriak? Jangan tanya sama kita, tanya sama setan. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya cuma menjadi praktisi saja. Malam hari ini